Sabagian asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di martabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam generasi Bumi Merah Putih. Rekan-rekan generasi Bumi Merah Putih dimanapun kalian berada. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam konten sebelumnya ada kesalahan teknis dari kami sehingga kami tidak menutup konten tersebut. Nah, untuk melanjutkan cerita kemarin, kita masih bersama dengan Mas Agus yang akan menceritakan tentang perjalanan sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kita lanjutkan ngobrasnya kali ini. Ngobras sejarah bersama dengan Mas Agus. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas Agus, kemarin kita ada kesalahan teknis dari tim kita. Kita ngelanjutin cerita kemarin Mas Agus. Yang apa-apa? Kemarin tuh cerita kemarin itu sampai di leluhur bangsa Indonesia sebenarnya mempunyai keinginan atau misi untuk anak cucu beliau, Ya. yaitu meneruskan budayanya. Nah, artinya budayanya itu kita lebih dalam dewasa ini. Sekarang ini harusnya kita lebih mengutamakan tentang sektor pertanian, sektor perikanan, gitu. Nah, gimana tuh Mas kelanjutannya Mas untuk keinginan daripada leluhur yang kemarin itu? Ya memang kalau sudah dilihat dari keadaan zaman sekarang itu memang suatu keadaan yang perlu dilakukan suatu perubahan, atau dengan kata lain kita kembali kepada budaya kita. Nah, budaya kita bangsa Indonesia. Nah, jadi artinya dari keseluruhan keadaan lingkungan maupun alamnya, nah, itu memang kita harus melakukan suatu penghijauan kembali. Nah, penghijauan ini itu dalam bentuk berbagai macam sistem, ya, baik itu dari sistem pertanian maupun sistem perhutanan, pertamanan. Itu melingkupi dari segala bidang aspek kehidupan, termasuk moralnya bangsa. Gitu. Jadi kepribadian bangsa kita ini pun harus ditunjukkan, dibangkitkan. Nah, jadi apa? Pelestarian alam maupun kebersamaan hidup sesama kita itu akan terjalin gitu, dan lingkungan pun akan terjaga. Jadi kembali lagi keinginan daripada leluhur, dari para beliau untuk generasi penerusnya, untuk anak cucunya, yaitu kembalilah kepada budayanya. Nah, salah satu yaitu budaya leluhur bangsa Indonesia dari cara bercocok tanam. Ya. Terus mungkin
sektor perikanan ya, kelautan itu mulai harus lebih galakkan lagi Mas ya. Iya. Gitu ya. Kita lanjut cerita yang kemarin Mas. Ya, yang sebelumnya leluhur kita hijrah. Oh ya. Nah, hijrah menemukan sebuah daratan yang dinamakan daratan itu adalah Galuh Ya. atau Mutiara Suci. Itu gimana kelanjutannya Mas? Setelah bertemu dengan istrinya, leluhur kita, itu gimana kehidupan beliau? Ya itu ada dalam sebuah sejarah sebenarnya. Catatan sejarah itu ada. Nah, jadi dimaksudkan itu ada dua pertemuan sungai di daerah Galuh sana ya, di Amis itu sekarang ya, gitu ya. Nah, itu suatu penggambaran, gitu ya. Penggambarannya itu artinya beliau leluhur kita atau orang tua kita dulu ya, gitu ya, itu memiliki 2 orang anak. Nah, kedua orang anak ini akhirnya menjadi sebuah pembagian wilayah. Artinya pembagian wilayah ini masing-masing mempunyai suatu peranan. Gitu. Nah, jadi pembagian wilayahnya ini itu meliputi ya dari sistem kebudayaan dan sistem budaya. Nah, dari sistem budaya melahirkan kebudayaan yang mencakup ajaran. Dari sistem budaya Yang mencakup ajaran. Jadi, dan kebudayaan satu lagi itu mencakup sistem daripada pemerintahan. Oh jadi maksudnya gini, saya ulas kembali Mas ya. Leluhur kita mempunyai 2 orang anak. Keduanya ini memiliki katakanlah misi ya, Ya, misi yang berbeda. Yang satu bergerak di bidang budaya, yang satu lagi bergerak di bidang kebudayaan, gitu ya Mas ya. Nah, budaya ini mencakup ajaran. ya. Nah, kalau kebudayaan dia mencakup adalah kepemerintahan, gitu ya Mas ya. Ajarannya itu apa Mas? Ajarannya? Ya, ajaran itu tuh ya salah satunya ya itu lambat laun itu akan melahirkan sebutan agama itu. Oh, dari ajaran beliau Ya, lambat laun katakanlah terbentuk atau tercipta sebutan agama ya. yang sekarang ini sudah ada berbagai macam agama gitu ya. Oh, itu asalnya berarti dari ajaran beliau itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk sektor pemerintahan, Kalau bentuk pemerintahan ya itu bukan dalam arti kata pemerintahan yang seperti terjadi di dunia ini ya, gitu ya, bukan. Tetapi apa? Pemerintahan itu dibentuk untuk melindungi daripada kebudayaan tersebut. oh berarti saling berkaitan ya? Ya, Saling makanya berkaitan. saya katakan maritim itu. Gitu. Jadi peranan daripada maritim itu ya itu merupakan suatu benteng spiritual dan banyak kan segala macamnya kan, gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan, gitu. Nah, jadi peranan daripada yang disebut maritim itu adalah kita memiliki seseorang yang
mempunyai suatu kemampuan spiritual. Hmm. Nah, itu yang menjadi pengayom. Hmm. Nah, itu salah satunya pengayom agar tidak mempengaruhi lingkungan yang ada di dalam suatu kebudayaan tersebut itu terkontaminasi oleh unsur lain. Berarti maritim itu gambaran daripada kebudayaan yang bidangnya pemerintahan gitu ya, Mas? Ya. Yang Mas Agus tadi bilang maritim, artinya melindungi, Ya. melindungi atau membuat kenyamanan keamanan areal katakanlah wilayah tersebut lah ya. Ya, jadi Seperti itu. kan berdasarkan suatu pengalaman dari para orang-orang tuanya, ya, leluhurnya, ya, yang sudah mengalami suatu kehidupan malapetaka seperti kayak bencana. Nah, itu jadi pola pikir beliau itu diturunkan ke anak cucunya. Sebagai apa? Sarana pelestarian itu. Nah, makanya yang disebut maritim itu adalah sebetulnya ya, maritim itu adalah sebagai pengayom karena mengetahui suatu spiritualisasi keadaan alam. Nah, itu pengayom. Berarti anaknya beliau tuh masing-masing punya spesialis diri ya, punya apa? Katakanlah kemampuan. Ya, Punya kemampuan masing-masing yang bergerak di bidang ajaran, yang bergerak ke bidang kepemerintahan. Artinya mereka saling menjaga, saling melindungi. Nah, mereka itu katakanlah bersinergi ya. Anak-anak beliau itu bersinergi. ya, Gitu, untuk meneruskan cita-cita daripada orang tuanya. ya, seperti itu. Sebenarnya leluhur kita itu, Mas, yang dimaksud itu siapa sih beliau, Mas? Atau dia punya gelar atau apa sebutannya, Mas? Oh, nanti juga suatu hari apabila memang waktunya, ya, itu akan diketahui, gitu ya. Karena kita hanya bisa bicara ya, ini leluhur, ini warisannya, seperti itu. Nah, ini peninggalannya. Nah, itu. Anak beliau juga belum. Ya, belum. Lanjut, Mas, terusnya gimana kelanjutannya setelah anak-anak beliau meneruskan cita-cita beliau? Jadi begini, itu kan sektor maritim, sektor kebudayaan, ya, adalah di dalam yang membentuk sistem daripada moral ataupun kepribadian bangsa. Nah, seperti itu. Maksudnya bangsa itu nih, Bangsa Indonesia bisa, bangsa dunia pun bisa. berarti mengawali katakanlah sebuah ide untuk membentuk karakter bangsa. Ya. Itu dimulai dari anak beliau itu, dari leluhur kita itu. Nah, ini karakter ini atau ajaran ini ajaran awal di dunia atau sebelumnya sudah ada? Nah, jadi gini, timbullah suatu ajaran yang disebut wiwitan dan kejawen. Nah, itu Ajaran ini lambat laun ya, lambat laun timbul namanya wiwitan dan kejawen. ya, gitu. Wiwitan itu gimana, Mas? Maksudnya wiwitan apa, kejawen itu apa? Nah, jadi kalau
Kalau pengertian dari kejawen ya, kemarin saya apa namanya, sudah memberitahu tentang Mbak Wiwitan, gitu ya. Jadi kedua ajaran tersebut itu sama-sama satu ajaran, gitu. Satu ajaran yang melingkupi dari apa, akar budaya tersebut. Untuk Wiwitan, Wiwitan Ya, satu Sunda Wiwitan dan kejawen. kejawen itu. Oh, akar deh, akar daripada ajaran tersebut. Ya. Jadi sumber daripada akar budaya ya, bangsa kita, ya, yaitu budaya itu yang disebut kasih sayang. Oh, jadi ajaran ini filosofinya, nak, ya filosofinya adalah kasih sayang, gitu loh. Nah, filosofi dari ajaran ini yang katakanlah diberi ajaran lah, diberi pengajaran oleh anaknya beliau, Ya. itu mencakup kasih sayang gitu mas. Iya. Mencakup kasih sayang, yaitu yang adanya Wiwitan dan kejawen itu. Keduanya sama-sama menciptakan kasih sayang, Sama, ya. tetapi memiliki jalan yang berbeda. Seperti itu. Kalau kita dalam suatu kehidupan mengenal suatu apa, baik dan buruk, nah itu terkesan seperti ada suatu perbedaan. Tetapi kalau kita memberikan suatu pemahaman lebih jauh ke dalam, gitu ya, itu kita akan mengetahui bahwa sesuatu itu ya nggak ada bedanya, kembali lagi kepada awalnya, yaitu kasih sayang itu. Perbedaan dari Wiwitan dan kejawen itu apa? Terutama pada tata peribadatan, ya, utama peribadatan cara gitu loh ya, tradisinya gitu. Tata caranya. Tetapi memiliki tujuan yang sama, gitu ya, tujuan yang sama. Satu, pelestarian alam, dan kedua, bagaimana manusia itu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Gitu. Jadi apa? Ajaran itu sudah mengenal yang namanya Tuhan. Jadi pada waktu itu, pada masa itu, leluhur kita sudah mengenal Tuhan ya. Iya. Tuhan. Dan menghormati para leluhurnya. Gitu. Jadi kadang seseorang ya, misalnya yang terpengaruh oleh kontaminasi suatu ajaran, itu akan melihat sesuatu apa yang dilakukan ajaran tersebut ya, itu seolah berbalik, tidak sesuai ya. Akan tetapi apa, itulah suatu bentuk dari cara ataupun tata tradisi untuk melakukan suatu ibadah. Ibadah, saya katakan ibadah ya. Artinya apa? Perlakuan diri kita terhadap alam, lingkungan, dan sekitarnya. Jadi dengan kata lain itu sudah mengenal yang namanya Tuhan. Iya. Jadi ya mungkin secara pemikiran makhluk hidup itu ada yang menciptakan, gitu. Nah, leluhur kita mengenal itu, istilahnya memahami akan hal itu. Nah, makanya leluhur kita sudah mengenal Tuhan. Ya. Nah, pengenalan Tuhan yang dilakukan oleh leluhur kita mungkin mencakup, istilahnya dia lebih mengutamakan, mencintai
makhluk ciptaan daripada Tuhan Sang Pencipta, gitu ya Mas. Dengan begitu leluhur kita mungkin merasa dekat dengan Tuhan, Ya, seperti itu ya. nah, jadi seperti itu. Nah, jadi begini. Dari ajaran-ajaran tersebut lambat laun kan berkembang menjadi apa? Yaitu agama. No, berarti asal mula agama ya. Ya, betul. Jadi apa? Kehidupan manusia itu ya, sirkulasinya itu semakin hari, semakin waktu, semakin zaman, maupun semakin banyak suatu peradaban, itu akan memiliki suatu pola pikir yang semakin maju. Karena apa? Manusia punya suatu rencana. Itu. Nah, rencana manusia itu apa? Yaitu membentuk dirinya sebagai dirinya. Ya kan? Artinya sesuatu yang ada di dunia ini, ya, apabila tidak dilakukan oleh manusia, ya, dunia pun tidak terawat. Ya, kesimpulannya seperti itu. Kan manusia punya rencana, gitu ya. Nah, baik buruknya rencana tersebut, kita kembali lagi pada budayanya masing-masing. Itu. Budayanya yang mana? Nah, jadi semua kembali pada keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Itu semua sudah digariskan, dan kita nggak bisa melangkahi suatu aturan bahwa ini seorang yang nggak bisa. Itu. Nah, kita punya keyakinan. Kita nggak bisa memberikan suatu ini, kamu harus begini, enggak. Tetapi apa yang kita lakukan adalah seperti halnya para orang tua kita, leluhur kita, ataupun para pahlawan kita. Apa itu? Teladan. Itu yang namanya budi pekerti, perilaku. Nah, seperti itu. Kehidupan zaman sekarang ini lebih identik dengan apa? Zaman sekarang harta, kekayaan, jabatan, itu zaman sekarang. Nah, itu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diciptakan oleh leluhur bangsa kita. Gitu. Karena apa? Pribadi saya seperti itu membangun suatu tingkat daripada sosial masyarakat. Itu kan akan memberikan suatu kecenderungan. Meskipun yang di bawah itu kalau menyadari dia harus bangkit. Kalaupun tidak, apa gunanya pengayom? Nah, seperti makanya apa? Kita kembali lagi pada budaya kita sebagai maritim dan kebudayaan. Jadi boleh dikatakan budaya asli leluhur bangsa Indonesia adalah budaya itu, kebudayaan dan maritim itu ya. Budaya dan maritim itu. Itu ininya proses sistemnya. Cara kerjanya. Jadi intinya leluhur kita itu punya tujuan atau cita-cita itu buat generasi selanjutnya dan cucu atau anak cucunya nanti
itu visi misinya panjang ya ke depan. Ya. Panjang. Sudah memperkirakan ke depannya seperti apa. Beliau kemas sedemikian rupa gitu ajaran beliau ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kalau dikatakan sebagai leluhur, ya, artinya kan beliau itu orang suci, ya kan, leluhur. Nah, jadi beliau pun tidak akan memberikan sesuatu itu kalau nggak ada maksudnya. Seperti apa? Misalkan seseorang memiliki suatu kemampuan. Ya. Kemampuan apa? Pintaran, pangkat, atau apa. Ya. Kalau menurut ajaran kepercayaan dikatakan ya, itu kan ada peranan dari leluhur. Nah, atau ada yang mengatakan dewa. Nah, ya kan? Tetapi ada yang mengatakan Tuhan. Karena apa? Kita kembali lagi pada budaya masing-masing. Gitu. Nah, jadi apa? Kebersamaan hidup saling mengisi. Bukan memecah. Itu maksudnya. Berarti pada masa itu ini kan masih masa zaman pewayangan ya Mas ya? Ya. Nah, masih zaman pewayangan. Atau kalau Mas Agus kan sempat menyebut zaman pewayangan adalah zaman purba. Ya kalau ilmu pengetahuan sejarah ya mengatakan Zaman purba. Nah, leluhur kita itu pemikirannya udah maju ya sebenarnya. ya. Pemikiran beliau udah pada maju. Nah, terus Mas untuk masyarakatnya, beliau kan berarti di Galuh itu memimpin ya, memimpin masyarakat atau menjadi panutan oleh masyarakat gitu. Nah, atau ya disebut tadi orang suci ya, orang Ya. suci. Nah, sehari-hari masyarakatnya, nah, di samping bercocok tanam, terus mungkin melaut, kehidupannya apa lagi sih Mas? Kehidupan masyarakat pada waktu itu selain itu. Ya itu pada masa itu ya, kehidupan yang nama seperti zaman sekarang itu ada. Seperti kita melakukan suatu kesenangan dengan apa? Nyanyian, tarian. Makanya kan banyak legenda-legenda yang berada di situ. Legenda tari, legenda nyanyian. Umumnya kalau di bidang kesenian itu lebih difokus atau diutamakan itu mengandung suatu nilai-nilai kerohanian dan ketuhanan untuk membentuk suatu alam lingkungan yang asri. Untuk nyanyiannya. Umumnya seperti itu. Oh. Ya, makanya kan apa? Kalau ada acara-acara seperti tradisional itu ada nyanyian yang berbahasa yang kuno. Nah, seperti itu. Bahasa Sangsekerta. Ya, Sanskerta ataupun bahasa Jawa kuno ataupun bahasa Sunda ataupun semua itu memiliki suatu sejarah. Oh, kalau sekarang ini mungkin kayak disebut Asmaradana ya, Asmaradana. Itu kan lagu-lagu pujian. Nah, semacam itu kali ya kalau sekarang. Lagu-lagu pujian gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi apa? Itulah suatu bentuk awal
para leluhur kita ya, membangun suatu kebudayaan di bidang kesenian ataupun tradisi budaya. Itu. Oh, itu awalnya. Musik yang digunakan itu berarti sama kayak yang digunakan di Gunung Padang dong, Iya sama. dengan batu-batuan gitu yang bunyi-bunyian batu atau bunyi-bunyian itu ya. Iya. Nah, jadi dari kejadian seperti itu ya pada masa itu ya. Kemudian lambat laun timbullah suatu tembang-tembang kejawen, tembang Jawa atau tembang Sunda. Nah, seperti itu. Macapat gitu ya, kayak gitu ya. Nah, Oh, mengapa bahasa menjadi berbeda? Itu ya, antara Sunda dan coba. suatu faktor ya, fenomena alam itu membentuk karakter kebudayaan baru. Jadi apa? Kehidupan di masa lalu itu muncullah suatu peradaban yang bertemu dengan peradaban lain. Lambat laun menjadi bahasa pergaulan. Di mana bahasa pergaulan itu? Pertama, misalkan di Jawa, misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Nah, itu peradaban itu muncul. Bahasa pun menjadi itu. Awalnya bahasa pergaulan menjadi malah akhirnya menjadi bahasa setempat ya. Ya, jadi Masyarakat setempat, bahasa keseharian. bahasa keseharian. Nah, jadi sulitnya kita membedakan antara bahasa resmi dan bahasa keseharian pada masa itu ya, yang membuat bahasa punah. Nah, itu. Jadi kalau saya bicara ya, ini suatu bahasa awal, ya, suatu bahasa awal yang disebut Romo, ya. Nah, itu adalah bahasa Sanskerta kuno. Romo, bahasa Romo. Itu kayak gimana mas bahasa Romo? Ya, itu biasanya ada di kalangan keraton. Oh, Dan itu sudah hampir punah. Biasanya ada itu Sanskerta kuno. bahasa Romo itu, Sanskerta kuno. Ya. Jadi kalau sejarah atau ilmu pengetahuan itu mengatakan Sanskerta. Bahasa pergaulan itu Sanskerta. Itu. Nah, antara Sanskerta kuno dan Sanskerta itu sedikit ada perbedaan. Karena apa? Sanskerta kuno adalah awal yang ada di pribumi, artinya sejarah bangsa kita. Nah, Sanskerta itu ada di berbagai bangsa.